Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hadi Febriana. Saya Sabrina Samadi Putri. Terima kasih. Dalam video ini kami akan mempresentasikan mengenai bahasan kami, yaitu praktik KKN dalam perekrutan aparatur sipil negara di pemerintah daerah. Untuk itu kami langsung ke video pembahasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan pertama, yaitu pendahuluan. Jadi, tata kelola pemerintahan memiliki makna yang berasal dari aspek fungsional. Makna dari aspek fungsional tersebut salah satunya adalah perekrutan sumber daya manusia. Rekrutmen merupakan proses instansi dalam mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat memenuhi syarat dari instansi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan manajemen pemerintahan dengan sistem merit, maka sejak tahun 2015 pemerintah melakukan pembatasan dalam merekrut atau penerimaan calon pegawai negeri sipil. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah melimpahkan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah berikut sumber daya aparaturnya. Dari pengertian tersebut, urusan pemerintahan daerah di Indonesia tidak mencukup urusan formasi kepegawaian, karena urusan formasi kepegawaian sepenuhnya berada dalam kendali pusat sebagai pembina manajemen kepegawaian. Namun demikian, urusan rekrutmen dilimpahkan kepada daerah. Hal ini tidak lepas dari kerangka otonomi daerah yang berupaya memperdayakan daerah untuk menyelenggarakan tahapan perekrutan calon-calon pegawai negeri sipil daerah. Perekrutan pegawai negeri sipil yang semakin dibatasi ini memunculkan kasus KKN di dalam perekrutan CPNS. Proses perekrutan pegawai negeri sipil ini memiliki banyak kekurangan, seperti proses pendaftaran yang rumit, ditambah seleksi yang konvensional menunjukkan sejak dini itu calon pegawai negeri sipil telah dikondisikan dalam sebuah situasi kerja yang sangat birokratis, serta tidak berbasis pada keahlian atau kompetensi secara menyeluruh. Oleh karena itu, beberapa CPNS itu rela membayar dan dapat memanfaatkan joki untuk mengikuti ujian. Problem penerimaan PNS yang dilakukan daerah juga tidak terlepas dari masalah. Penyerahan kewenangan penerimaan dan seleksi sebelum dilakukan secara komputerisasi telah menimbulkan kerawanan terjadinya KKN, bahkan kecenderungan untuk mengutamakan putra daerah dalam perekrutan PNS semakin menonjol. Nah, di dalam proses perekrutan CPNS di tahun 2021 saja, menurut data dari BKN terdapat 359 CPNS yang didiskualifikasi dan didapati 81 CPNS yang belum didiskualifikasi. Terdapat 30 orang yang terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka. 21 orang diantaranya berasal dari pihak sipil dan 9 lainnya merupakan ASN. Nah, para tersangka itu ditangkap oleh tim Polda Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Barat, dan Polda Sulawesi Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, dan Polda Lampung. Modus operandi yang dilakukan diantaranya adalah menggunakan aplikasi remote access dan perangkat khusus yang dimodifikasi oleh para pelaku. Remote access ini dapat mengendalikan komputer dari jauh sehingga para CPNS hanya berpura-pura mengerjakan soalnya saja. Proses rekrutmen yang seharusnya dapat menjadi suatu seleksi untuk membuat tata kelola SDM pemerintah menjadi lebih baik, nyatanya masih sering dikotori dengan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum. Dilansir dari liputan6.com, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB bersama dengan Bareskrim Polri mengusut kasus kecurangan pada seleksi CPNS 2021. Polri menetapkan 30 tersangka dari 10 titik tempat kejadian perkara atau TKP. Kecurangan CSN ini ternyata dilakukan oleh para pelaku dengan menggunakan modus aplikasi remote access pada pelaksanaan seleksinya dengan menggunakan komputer asisten tes atau CIT. Selain itu, terdapat modus lainnya dengan menggunakan perangkat khusus, yaitu perangkat mixed yang disembunyikan di balik baju peserta. Selain kasus tersebut, dilansir dari Berita 24, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan bahwasannya selain praktik kecurangan, ternyata praktik nepotisme masih marak terjadi dalam penerimaan pegawai negeri sipil atau PNS di Indonesia. KPK menyebutkan 1 dari 5 pegawai negeri mengaku bahwa
Mereka melakukan nepotisme pada saat proses rekrutmen pegawai negeri sipil. Faktanya, praktek nepotisme masih kerap dilakukan di Indonesia. Bahkan sudah menjadi rahasia umum dalam proses rekrutan pegawai baru, baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Berdasarkan pengamatan peneliti, nepotisme juga dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat pada suatu instansi pemerintah, di mana banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang kinerja pemerintah karena adanya praktek tersebut. Sehingga hal ini juga mempengaruhi kredibilitas suatu instansi pemerintah yang dimana seharusnya sebagai lembaga atau instansi yang mewadahi pelayanan rakyat malah menjadi pengkhianat bagi rakyat. Praktik nepotisme, jelas sangat merugikan dan juga menyakitkan bagi rakyat, karena praktik ini bertentangan dengan azas keadilan dan juga azas asasi manusia atau HAM. Seperti itu. Maka dari itu, dibutuhkan suatu strategi atau inovasi yang digunakan untuk menangkal atau menangani kasus nepotisme tersebut di Indonesia agar tidak marak kembali. Penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ini menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena atau kejadian yang ada, baik fenomena atau kejadian yang terjadi alamiah atau hasil rekayasa manusia. Sumber data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data, library research, atau biasa disebut studi pustaka atau studi literatur. Adapun untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang inovasi. Nah, dengan permasalahan kasus maraknya KKN ini di dalam rekrutan CPNS di Indonesia, seharusnya pemerintah itu membuat inovasi yang lebih baik lagi agar rekrutan CPNS ini lebih transparan, serta pemerintah itu mendapatkan pegawai yang benar-benar berkualitas agar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah itu juga dapat mensejahterakan masyarakat. Nah, inovasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu seperti yang pertama, meningkatkan keamanan dengan metode absensi melalui finger screen atau face unlock. Pemerintah itu bisa menggunakan inovasi ini pada saat para CPNS itu ingin masuk ke ruangan yang sudah ditentukan. Dengan adanya absensi melalui finger screen ini atau face unlock ini dapat mengurangi kecurangan perekrutan CPNS yang melakukan joki atau mengganti orang. Lalu untuk yang kedua itu meningkatkan keamanan situs. Nah, di dalam pembahasan oknum juga menggunakan remote access untuk dapat menjawab soal melalui jarak jauh. Inovasi yang bisa dipraktekkan oleh pemerintah yaitu dengan menggandeng sejumlah teknik komputer yang handal untuk memblok situs soal agar tidak dapat dimanipulasi oleh oknum-oknum tersebut. Oke, ada beberapa inovasi atau strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik nepotisme itu terjadi kembali di Indonesia. Salah satunya adalah dengan memperketat serta meningkatkan evaluasi konstitusi dengan mengandalkan teknologi yang berstandar dengan Internet of Things atau IoT. Untuk menangani serta mencegah tindakan kecurangan oleh ASN diperlukan peningkatan evaluasi kompetensi serta perkuatan keamanan sistem di instansi yang bergerak di bidang pelayanan dengan mengandalkan sistem teknologi berbasis IoT dengan membuat suatu perangkat atau web yang dimana hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berkepentingan saja, sehingga tindakan nepotisme bisa diminimalisir. Selain itu, perlu juga ya, evaluasi kompetensi ini juga perlu ditingkatkan lagi agar para pegawai atau pelayanan publik itu yang berada di suatu instansi dapat bekerja dengan tujuan yang bersih tanpa ada unsur kepentingan pribadi seperti ingin menggunakan jabatannya untuk memasukkan seseorang ataupun lain sebagainya, seperti itu. Baik, selanjutnya ada kesimpulan bahwasanya proses perekrutan calon pegawai negeri sipil yang diharapkan dapat menarik sumber daya manusia yang bukan hanya berkualitas tetapi yang bertanggung jawab, memiliki komitmen dalam menjalankan tugasnya, jujur atau transparan, mampu berperan dan memiliki partisipasi yang tinggi dalam mencari masalah, memiliki semangat dan lain sebagainya, tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan atau di praktiknya.
dalam praktiknya masih saja banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para partisipan atau peserta yang berminat berkarir untuk menjadi seorang abdi negara atau aparatur sipil negara, mulai dari pemakaian joki ujian sampai kepada praktik nepotisme yang terjadi dalam perekrutan aparatur sipil negara. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perekrutan aparatur sipil negara ini tentunya harus diatasi, karena tujuan dari perekrutan itu sendiri tentunya ingin proses rekrutmen yang dilaksanakan dapat menjadi suatu seleksi untuk membuat tata kelola sumber daya manusia pemerintah menjadi lebih baik. Namun jika dalam proses perekrutan sudah dipenuhi dengan kecurangan-kecurangan, harapan untuk menjadikan tata kelola sumber daya manusia pemerintah menjadi lebih baik hanya sekedar angan-angan saja.